Akhirnya Consina Everest generasi yang ketiga yang anti gravitasi ini. Berarti ada dua generasi yang kelihatannya belum sempurna dan disempurnakan di generasi yang ketiga ini. Apakah bagus untuk pembaharuannya? Dan seperti biasa akan gue sebutin juga kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier Consina ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini adalah produk yang banyak banget di request setelah kemarin muncul di Indofest 2024 dan kayaknya habis terjual di sana untuk Consina Everest yang generasi ketiga ini. Jadi Consina Everest ini diklaim anti gravitasi dan udah 3 kali atau 2 kali pembaharuan hitungannya, karena memang dulu gue pernah nge-review Consina Everest ini tapi yang batch pertama. Ketika gue nge-review batch yang pertama itu masih banyak kekurangan yang gue sebutin juga di situ. Lu bisa tonton video lengkapnya, cari aja di YouTube Consina Everest generasi yang pertama dari Bang IQ TV. Setelah itu Consina memunculkan generasi yang kedua dengan memperbaharui beberapa di bagian back sistemnya, tapi kelihatannya Consina kurang puas, makanya muncul sekarang generasi yang ketiga. Semoga sih nggak ada generasi yang keempat atau kelima ya. Kenapa? Karena memang kasihan untuk orang-orang yang membeli generasi-generasi yang sebelumnya. Pun kalau memang mau ada generasi keempat atau kelima, mending dikasih jeda waktu yang agak lama aja. Entah itu 1 tahun atau bahkan 2 tahun. Tapi kalau memang mau ditambahkan lagi teknologi-teknologinya, saran gue sih mending dibikin series baru aja. Karena untuk Consina Everest ini kelihatannya udah paket komplit sih untuk kemasan yang generasi ketiga ini. Jadi kalau memang ada teknologi baru yang niatnya mau ditambahkan ke sini, kayaknya mending bikin series baru aja. Karena gue yakin Everest ini udah banyak banget untuk fans-fansnya. Ketika gue nerima produk yang generasi 3 ini sebetulnya nggak beda jauh untuk fitur-fiturnya, untuk bahan yang dipakai dengan batch yang pertama. Tapi memang ada beberapa yang diperbaharui yang kerasa banget lah perbedaannya dengan batch yang pertama dan kedua. Kemungkinannya di video ini akan sedikit mengulang review dari carrier ini, tapi dengan beberapa bagian yang diperbaharui. Jadi kalau emang lu udah paham, lu masih inget yang batch pertama dari bahannya, dari fitur bagian depan, kemungkinannya sama, jadi di skip aja mungkin. Tapi kalau emang menonton full juga nggak apa-apa. Yang pasti di sini akan gua lihat sejauh apa pembaharuan yang dihadirkan di generasi yang ketiga ini. Di review kali ini ada 4 poin, yang mana 4 poin ini gua masukin ke dalam kekurangan di batch yang pertama. Ada settingan back system atau adjustable torso, terus ada rain cover yang kurang proper kelihatannya waktu di batch pertama, terus ada lingkar hip belt yang kurang meluk di batch pertama, terus yang terakhir ada lubang water bladder yang terasa sempit di batch pertama. Kita lihat di sini sejauh mana untuk pembaharuannya. Yang pertama yang terasa signifikan dari batch pertama, kedua, dan ketiga itu dari harganya. Untuk batch pertama dan kedua harganya masih di 950.000. Untuk batch yang ketiga ini lebih mahal 200.000. Jadi harganya itu 1.150.000. Dan yang paling kerasa lagi perbedaannya ketersediaan warna di generasi yang ketiga ini. Untuk batch yang pertama kalau nggak salah ada 3 atau 4 warna. Untuk yang generasi ketiga ini ada 10 warna kurang lebihnya. Ini gue kasih lihat untuk pilihan-pilihan warnanya. Bahkan gue nggak inget karena memang banyak, ada 10 pilihan warna. Kita lihat berat kosong yang ada di Consina generasi yang ketiga ini. Mana? Ini dia. Beratnya itu 2 kilo. Iya, 2 kilo. Untuk yang ditulis oleh Consina 1,6, tapi ketika di kilo ulang kayak gini, ditimbang ulang kayak gini, beratnya 2 kilo pas. Kalau lo lihat secara detail, bahan yang dipakai di sini kayaknya masih sama dengan batch-batch yang sebelumnya. Masih pakai bahan premium hexagon WRPU di bagian tengah, terus di bagian atas sini, menerus ke bagian kanan, terus bagian kiri, dan bagian bawah sini. Bahan paling bawahnya lagi ini pakai bahan yang lebih tebal. Ini kemungkinannya pakai bahan nylon 600D. Karena memang bahan paling bawah itu harus lebih tebal. Yang sering gua bilang, bahan paling bawah di sebuah carrier itu sering bergesekan dengan tanah, dengan bebatuan, bahkan dengan akar juga. Makanya harus dipertebal kayak gini. Ini tebal banget sih kehitungnya, 600D. Dan bahan 600D-nya itu menerus ke bagian belakang, di bagian back systemnya nih. Karena memang di bagian back system itu lebih enaknya sih pakai bahan yang tebal kayak gini biar bener-bener kokoh. Entah itu di bagian dalamnya atau di bagian belakang sini.
Nanti kita bahas lebih lanjut di bagian back systemnya. Dan ada satu bahan lagi sebetulnya, bahan Torin 210T. Tapi nanti itu di bagian dalam. Nanti gue liatin ketika nge-review bagian dalamnya. Kita lihat di bagian atasnya dulu. Di bagian kepala carrier ini ada top lid tentunya. Dan top lidnya ini dikasih 4 tali webbing yang tebal. Cuman memang belum dikasih untuk tali elastisnya di bagian atas. Nah, ini bisa lu gunakan untuk penyimpanan beberapa barang. Bisa juga menyimpan helm di bagian atas ini, tapi memang harus beli lagi untuk tali elastisnya. Di bagian depan hanya ada logo Consina di sini. Di bagian belakangnya ada satu pocket tentunya, dan di sini gua simpen untuk perlengkapan P3K dan perlengkapan mandi juga di sini. Di sini nggak ada extra pocket, jadi satu pocket aja di bagian kepala carrier-nya, dan untuk ukurannya masih sama, ideal untuk menyimpan beberapa barang. Biasanya untuk di ruangan top lid kayak gini tuh, simpanlah barang-barang yang memang diperlukan secara darurat. Salah satunya P3K, terus mungkin jas hujan satu set atau jas hujan ponco. Jadi ketika nantinya tiba-tiba ada yang kecelakaan, mungkin di trek bisa langsung mengeluarkan P3K secara cepat. Bahkan ketika nantinya hujan dadakan, bisa mengeluarkan jas hujan ponco atau satu set itu dengan cepat juga di bagian kepala carrier ini. Nggak usah ngambil di bagian dalam. Dan di bagian kepala carrier-nya ini bisa dibuka karena memang di bagian belakangnya ini udah adjustable, bisa dikeatasin. Jadi dikeatasinnya bisa maksimal banget di sini. Bisa lu lihat. Jadi bisa sampai ke atas ini untuk adjustable di bagian kepala carrier-nya. Ditambah lagi bisa dibuka. Nah, bisa dibuka kayak gini. Karena memang pakai buckle di bagian pembukaan di kepala carrier-nya. Dan ketika dibuka, di bagian top lid dalamnya masih ada ruangan lagi. Pakai bahan jaring di sini dan pakai resleting juga di sini. Jadi untuk penyimpanan barang-barang di top lid masih ada ruangan. Dan agak berbeda dengan beberapa carrier lainnya, biasanya di bagian akses utama atas itu pakai penutupan mode shroud gitu. Kalau ini pakai buckle dan mode penutupannya itu model roll top kayak gini. Jadi ketika nanti lu mau melakukan packing dengan over ke bagian atas, bisa banget dimaksimalkan di bagian atas carrier ini. Karena memang dikasih sangat-sangat puas nih untuk 5 liter tambahan ruangan yang ada di carrier ini. Dan bahan yang ada di bagian atas ini termasuk depan belakang yang premium hexagon WRPU tadi ya udah tahan air juga. Jadi kemungkinannya aman lah ketika ada hujan-hujan gerimis. Tapi tetap kalau untuk hujan-hujan yang deras dalam intensitas yang lama, tetap harus pakai rain cover aja. Karena lama-kelamaan tetap tembus melalui jahitan-jahitan yang ada di pola carrier ini. Lanjut ke bagian depan, di sini ada beberapa detail-detail kecil. Yang pertama bakal dari Consina. Ya dari dulu sampai sekarang Consina selalu pakai bakal-bakal yang berkualitas lah. Bisa kedengeran nih kualitasnya. Dan ketika ditarik susah banget karena memang bagus untuk pengunciannya. Emang rata-rata dari dulu Consina selalu pakai bakal yang bagus dan ada logonya nih. Ini ada tulisan CSN, ya ini kemungkinan singkatan dari Consina. Dan detail bagus kayak resleting pun udah pakai kualitas yang bagus juga. Dan ada logo Consinanya nih di puller yang dipakai oleh Consina di sini. Ya sebenarnya sih untuk detail-detail bakal, webbing dan resleting nggak perlu dibahas lagi sih dari Consina. Nah dari dulu sampai sekarang selalu berkualitas lah untuk detail-detail itu. Terus di bagian depan masih sama kelihatannya dengan batch yang pertama, dia punya resleting di bagian kanan. Terus di bagian kiri, di bagian kanan ini gue coba untuk menyimpan jas hujan ponco. Masih cukup. Dan di bagian depannya, di sini gue simpen jas hujan ponco yang 3-in-1. Kalau yang merah ini jas hujan ponco memakai lengan. Cuman ini untuk simulasi penyimpanan barang-barang aja. Sebanyak apa barang-barang bisa disimpan di sini. Jadi ketika diisi di bagian depan, di bagian kanan sini yang ada resleting masih bisa disimpan. Dan resleting yang sebelah kiri ini sebetulnya punya ruangan yang berbeda dengan yang sebelah kiri. Ketika gua masukkan tangan lewat resleting kiri ini nggak tembus ke resleting sebelah kanan, jadi punya ruangan yang berbeda. Cuman kayaknya masih sama dengan batch yang pertama, bisa dimaksimalkan salah satu resleting aja karena memang ketika salah satunya penuh, yang satunya itu ya kemungkinan nggak terlalu banyak dapat tempat lah. Tapi di depan sini masih punya ruangan yang lumayan besar karena memang bahan yang ada di front pocket ini pakai bahan utama di bagian tengah, tapi ada peregangan yang bisa lo dapetin di bagian kiri dan kanan ini pakai bahan elastis tuh.
pakai bahan elastis, termasuk di bagian pintunya juga. Ini bahan elastisnya sama dengan bahan side pocket yang ada di sini. Jadi ketika lo memasukkan barang di front pocket ini, ngasih peregangan lah, nggak sempit-sempit banget sebetulnya. Untuk kepala trekking pole bisa disimpan di sini, untuk kakinya bisa disimpan di tali webbing yang ada di sini. Ada dua tali webbingnya, ada yang kecil dan ada yang besar. Tapi di sini dikasih holder lagi di bagian belakang. Dari jaraknya sih bisa disimpan untuk trekking pole model lipat atau tipe Z, karena sama juga di sebelah kiri sini ada holder trekking pole menggunakan stopper di sini, dan ada holder trekking pole juga di bagian bawah sini. Terus di bagian bawah sini ada dua bakal kanan dan bakal sebelah kiri sini. Ini untuk menutup atau untuk merapatkan di bagian bawah carrier-nya, karena di sini ada quick access. Salah satu detail yang gua suka dari Consina dari dulu sampai sekarang itu, di beberapa quick access-nya itu selalu pakai ukuran resleting yang gede kayak gini untuk memudahkan membuka dan menutup resletingnya. Karena di beberapa brand lokal itu di quick access-nya itu masih ada aja yang pakai ukuran kecil. Disamakan ukurannya dengan front pocket lah, disamakan ukurannya dengan pocket di bagian kepala carrier lah. Padahal quick access itu harus pakai resleting dengan ukuran yang gede kayak gini. Karena ketika menutup dalam kondisi padat di dalam itu akan lebih mudah, dan untuk jangka panjang enggak mudah untuk rusak. Dan kalau lihat secara detail di sini, bukan hanya gede aja ukurannya, tapi ada lubang di masing-masing kepala resletingnya. Ketika kita dekatkan kayak gini, ini lubangnya kemungkinannya bisa untuk gembok atau untuk penguncian. Walaupun agak jarang juga ya anak gunung pakai gembok kayak gini. Biasanya sih itu di koper terjadinya, tapi tetap niat yang bagus lah dari Consina. Dan itu berarti carrier ini dapat quick access ya di bagian bawahnya. Jadi untuk mengambil barang-barang yang posisinya di paling bawah itu kayak tenda, lu bisa akses dari posisi paling bawah, nggak harus ngambil dari bagian atas. Terus di bagian paling bawah lagi nih, di sini langsung ada logonya tuh. Ada logo rain cover di sini. Kita lihat rain covernya apakah sudah diperbaharui atau belum. Karena yang batch pertama itu ketika gua kemarin nge-review masih pakai rain cover yang lama. Gue bilang di video itu sayang aja minimal ada tanda lah untuk carrier-carrier Consina yang bukan expert series. Ini kan masuknya ke expert series. Kalau yang expert series kayak gini ya minimal ada nama expert seriesnya dah. Ada ternyata. Oke, kita pasang dulu nih biar ngelihatnya enak. Jadi kita bisa sombong kan, walaupun pakai rain cover, orang-orang yang ngelihat itu tahu bahwa ini Consina expert series yang anti gravitasi. Oke, warnanya warna marun. Mungkin beberapa orang suka dengan warna marun ini, mungkin beberapa orang yang agak kurang suka aja dengan warna marun kayak gini, karena ini salah satu warna-warna yang berkarakter. Oke, kita lihat untuk Consinanya ada di sini. Untuk nama Consinanya ada beserta logonya ada di bagian atas. Terus ada Everest 60 plus 5 liter. Jadi langsung ada nama serinya Everest. Jadi walaupun carrier-nya nggak kelihatan, orang-orang langsung tahu ini carrier Everest yang viral dan yang anti gravitasi. Karena anti gravitasinya di sini ditulis juga anti gravitasi back system, dan expert seriesnya juga ditulis di sini. Nah kayak gini dong. Jadi ada penanda lah. Ketika banyaknya carrier-carrier Consina, kita bisa membedakan di atas gunung itu pendaki ini pakai yang expert series apa yang Consina biasa. Jadi lebih bagus lah dibandingkan yang batch pertama. Lanjut ke bagian kanan dan kiri sini. Kayaknya masih sama juga nih di kanan dan kiri. Kita lihat di bagian kanan dulu. Jadi sebelah kanan ini ada tali kompresi yang enggak terlalu panjang sebetulnya nih. Kita buka dulu. Tali kompresi enggak terlalu panjang. Tali kompresinya ini model V kayak gini, menyilang. Jadi untuk penyimpanan matras karet atau matras aluminium foil di bagian samping itu kemungkinannya agak susah karena memang talinya ini pendek dikasihnya. Ada resleting yang panjang nih di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kita lihat di sebelah kanan dulu, kita buka. Siapa tahu ini quick access juga kan? Ternyata bukan quick access, ini extra pocket di bagian kanan dari carrier ini. Dan sekalian gua kasih tahu bahan Torin yang tadi gua sempat mention di pembahasan bahan. Jadi bahan Torinnya itu kayak gini.
kayak semacam lapisan. Biasanya beberapa carrier itu pakai bahan-bahan lapisan juga. Cuman ada beberapa yang pakai Torin, ada beberapa yang tidak pakai Torin. Cuman ini lebih tebal karena memang 210T. Mungkin lu pernah dengar atau sering dengarnya itu di kerapatan bahan tenda itu 210T, 190T. Ini 210T. Jadi ketebalan yang bisa lu bayangkan itu ya kayak ketebalan outer tenda di sini. Dan untuk ruangannya ini sampai bawah sih. Coba gue lihat sebelah sini. Ntar lu ya. Oh, sampai bawah. Nah, untuk extra pocket ini sebetulnya sampai bawah sini nih. Sampai bawah sini. Cuman memang ketika ada beberapa barang yang disimpan di side pocket luarnya ini, hanya bisa dimaksimalkan sampai sini aja. Untuk ruangan yang masih kosong. Karena memang di bagian bawahnya udah ketekan oleh barang-barang yang ada di sini. Dan ada sedikit detail kecil yang memang perlu lu perhatikan nantinya. Jadi di sini ada side pocket yang gua suka sebetulnya. Kenapa gua suka side pocket ini? Yang pertama pakai bahan yang elastis. Jadi memudahkan barang-barang untuk disimpan di bagian side pocketnya. Terus yang kedua ada 2 lubang. Yang pertama lu bisa menyimpan tumbler itu posisi normal kayak gini, lurus kayak gini. Tapi agak susah untuk mengambilnya ketika posisi sambil jalan. Untuk memudahkan pengambilan ketika posisinya sambil jalan ke atas gunung itu, posisinya disimpan, dimiringin kayak gini aja. Karena memang disediakan untuk lubangnya. Bahkan bukan sekedar lubang. Di sini ada tali webbing untuk memudahkan penarikan lubangnya. Nah, ini kan lebih enak nih. Cuman memang ketika posisinya normal kayak gini, ini kan agak rapat banget nih untuk side pocketnya, bener-bener rapat banget. Itu menguntungkan lu karena memang barang atau tumbler yang disimpan di sini itu nggak mudah untuk jatuh. Tapi alhasil ketika rapat kayak gini, lu bisa lihat aja tuh secara detail. Di sini ada ruangan yang kepangkas atau ruangan yang ketekan di bagian dalam carriernya. Untung-untung kalau memang dalam carriernya ini ya bahannya lunak kayak gini, bukan bahan-bahan keras kayak mungkin nesting dan lain-lain. Jadi kalau memang disimpannya barang keras itu agak mentok di sini. Jadi ketika nantinya lu mau packing carrier ini, diusahakan di bagian salah satu sisi yang lu mau simpan tumbler jangan terlalu padat packingannya. Biar ketika nantinya lu mau memasukkan tumbler di bagian side pocketnya masih dikasih ruangan. Nah, jadi lebih enak. Karena memang di sini bener-bener rapat banget nih untuk side pocketnya. Untuk sebelah kiri sama aja sebetulnya sih. Untuk sebelah kiri ada extra pocket yang tadi udah gua buka untuk nyari tahu ruangannya. Extra pocketnya sama persis dari atas sini sampai ke bawah sini. Untuk tali kompresnya juga sama persis. Terus untuk side pocketnya juga sama persis di sini. Untuk lubang water bladdernya di bagian belakang sini nih. Sekalian gua bahas di bagian yang lu tunggu-tunggu mungkin dari kemarin, yaitu bagian back system dari Consina Everest generasi ketiga ini. Yang pertama di bagian atas ini nih untuk lubang keluar masuknya selang water bladder. Oke, ada tulisannya H2O di sini. Nanti kita lihat untuk tempat penyimpanan water bladdernya masih sama kayak batch pertama kah atau udah diperbaharui. Karena di batch pertama itu sempit lah untuk memasukkan water bladdernya. Akan gue liatin di bagian dalamnya di Consina generasi ketiga ini kayak gini nih. Ini di bagian dalamnya, dan di bagian dalamnya ini sebetulnya ada skat di bagian bawah tuh. Kalau bisa lihat, kita ngeliatnya dari bawah nih skatnya nih. Nah, skatnya itu di bagian bawah sini nih. Nih, jadi ada skatnya untuk memisahkan barang-barang bagian atas dan barang-barang yang bagian bawah. Dan skatnya ini bisa dicantol kayak gini. Di beberapa skat carrier itu ada yang pakai resleting, ada yang pakai buckle. Kalau Consina ini pakai model kayak gini nih. Apa hook ya? Pakai hook kayak gini. Agak ribet sih. Oke, agak ribet kayak gini. Agak ribet. Jadi pakai hook kayak gini nih skatnya. Terus kita lihat tempat water bladder di sini. Nah, ini untuk skat water bladdernya kelihatannya lebih bagus dan udah diperbaharui. Jadi cukup nih untuk penyimpanan yang 2 liter mungkin atau 1,5 liter. Ini cukup banget karena di sini pakai bahan elastis. Nah, yang menarik di sini nih sebetulnya ada 3 bahan velcro di sini. Ini pastinya difungsikan untuk menggantungkan water bladdernya. Jadi water bladder itu ada yang 1 lubang
di bagian tengah, jadi lu bisa lakukan di sini. Dan ada 2 lubang juga di bagian kiri dan kanan. Bahkan ada yang 3 lubang. Jadi ini fleksibel untuk penyimpanan holder water bladdernya. Jadi ini dia back system Consina Everest yang generasi ketiga yang anti gravitasi. Gue yakin lu setuju, perbedaannya sangat-sangat signifikan banget dengan batch yang pertama dan batch yang kedua. Yang paling ngebedain sih dari sini nih, ada tambahan shoulder wings di sini. Nanti gue jelasin ini untuk apa. Yang pasti tampilannya kayak gini. Tuh. Kan? Tuh. Kalau anti gravitasi dari merek-merek Osprey itu ketika diginiin bener-bener kenceng banget untuk pelukannya. Kalau kondisinya ini nggak bisa dilurusin kayak gini, tetap kembali ke posisi awal. Jadi ya untuk harga yang jauh lebih terjangkau, ini niatnya bagus lah untuk menghadirkan anti gravitasi. Nanti kita rasain juga kenyamanannya kayak gimana. Gua bahas satu persatu di back system Consina generasi ketiga ini. Yang pertama di bagian shoulder strapnya, untuk pemakaian busanya ini kayaknya masih sama deh. Masih sama dengan generasi yang sebelumnya, kiri dan kanan. Terus di sini ada tali nih untuk di bagian shoulder strapnya. Talinya ini ada 2 tentunya dan dibentuk lubang kayak gini untuk standby tangan biasanya. Terus di bagian tali dadanya ada 2 warna kayak gini nih. Gue nggak tahu ini sengaja atau memang enggak disengaja. Yang pasti untuk tali dadanya warnanya belang kayak gini, warna kuning dan warna orange. Lebih bagus sih satu warna sih kelihatannya, kayak matching aja gitu dengan warna hijau yang ada di carrier ini. Terus di tali dadanya ada bahan elastis. Nanti kita coba juga untuk efektivitas tali dadanya. Nah ini yang berbeda dengan batch kedua dan ketiga, ada shoulder wings di bagian pundak lu nantinya. Karena shoulder wings ini nantinya akan nempel banget ke pundak kiri kanan, bahkan di bagian tengahnya. Nanti gua jelasin enaknya kayak gimana. Dan ini pakai bahan mesh, kayak double mesh gitu, dan punya rongga-rongga yang banyak. Jadi kemungkinannya ketika bahan shoulder wings ini menempel ke pundak lo, ini mengurangi rasa gerah sih harusnya. Terus di bagian tengah, ini penampilannya agak beda juga nih kelihatannya dengan yang batch kedua dan ketiga. Jadi di bagian tengah sini ada bahan double mesh juga nih kelihatannya. Untuk bahan double mesh yang ada di tengah ini kosong, nggak ada busa di bagian belakangnya. Nah untuk yang ada busa di bagian belakangnya itu di bagian yang nempel ke tulang ekor lu nantinya. Dan ini nyambung ya, nih nyambung dari kiri sampai ke kanan sini. Karena memang kelihatannya dibuat mirip dengan anti gravitasi dari merek Osprey juga di sini. Dan kita liatin dulu jedanya. Karena sambil ngelihat jeda nanti ada satu tali yang berfungsi untuk melakukan settingan di bagian shoulder strapnya. Jadi di bagian jedanya itu kayak gini. Jedanya ini kayak gini dengan gua melakukan packingan yang normal. Dan carrier ini jangan sampai melakukan packing yang terlalu over di bagian dalam sehingga mendorong plat yang ada di dalam sini. Kayak gini nih. Kedorong sampai keluar kayak gini. Sehingga jeda yang tadi lu lihat itu habis. Jadi agak percuma aja. Dan yang paling ngebedain dari batch pertama, batch kedua, dan batch yang ketiga atau generasi yang ketiga ini untuk settingan di bagian shoulder strapnya. Kita lihat dulu. Jadi gua turunin dulu nih untuk meja yang kecilnya karena gua mau ngeliatin secara detail shoulder strap yang ada di sini. Lebih tepatnya settingan shoulder strapnya. Untuk yang generasi awal itu hanya pakai velcro. Di bagian sini velcro-nya dibuka terus digeser tuh untuk shoulder strapnya. Kalau yang generasi ketiga ini udah enggak kayak gitu. Yang pertama, perbedaan dengan generasi yang pertama, sekarang udah ada tandanya, bisa lihat. Ada tanda ukuran S di sini, terus ada tanda ukuran M di sini, ada tanda ukuran L di sini. Berarti sekarang lebih rapih nih. Jadi lu bisa menentukan posisi mana yang ingin lu setting di sini. Lu misalnya mau S, posisinya di sini. Mau M, tinggal dikeatasin, tarik. Kalau mau L tinggal dikeatasin posisi paling atas. Jadi kurang lebih ada 3 ukuran yang disediakan oleh Consina Everest ini. Ketika lu mungkin udah pas settingannya di S nih. Gua sih tadi nyoba di S cocok. Ketika udah tepat posisinya di S kayak gini, lu tinggal tarik. Di sini ada tali webbing
ada tali webbing yang bisa lu tarik dari atas sini. Saya lihat, nah dari atas sini ada tali webbing. Lu masukin aja jari lu di sini, tinggal lu tarik kayak gini aja. Posisinya udah di sini, tinggal langsung pakai aja. Ini rasanya beda juga nih dengan batch yang pertama yang dulu gua coba. Gue pasang dulu di bagian hip beltnya. Nah, kalau ingat generasi yang awal itu atau batch yang pertama itu, gue bilang hip beltnya kurang meluk, sama kayak Are premium yang awal-awal juga tuh. Akhirnya kan Are juga memperbaharui di bagian lingkar pinggangnya. Kita lihat yang generasi yang ketiga ini. Gue pindahin dulu untuk si seremoniknya. Sekarang kita lihat untuk pelukan dari hip beltnya. Udah pas sekarang untuk pelukan hip beltnya. Ini kayaknya terlalu atas, gue turunin dulu dikit. Turunin dulu, tali dadanya pasang. Tali dadanya pas juga. Di bagian atasnya pas juga. Oh, ini lebih enak sih dibandingkan yang batch pertama. Terutama di bagian lingkar pinggangnya. Beban yang gue rasain sekarang ya nggak bertumpu hanya di pundak, tapi dibagi atau lebih tepatnya terbagi dengan rata lah beban yang ada di sini tuh. Di bagian pundak nempel, di bagian pinggang juga terasa nempel. Dan yang paling kerasa lagi, ini yang nempel ke pundak gua, entah itu kiri, kanan, dan tengah, itu bukan busa dari shoulder strapnya nih. Jadi kerasanya nggak ada bahan padat yang nempel di bagian pundak gua. Tapi shoulder wings ini harus gua lihat nanti efektivitasnya ketika gua pakai ke jalur. Karena ketika hanya dipakai kayak gini aja memang terasanya yang nempel itu shoulder wingsnya. Tapi shoulder wingsnya itu kan pakai bahan elastis tuh di pinggiran-pinggirannya. Jadi kemungkinannya ketika mungkin bebannya berat, terus ketika mungkin dipakai beberapa bulan pasti ada kelonggaran di bagian shoulder wingsnya. Tapi ketika pertama kali dipakai kayak gini sih ya terasa lebih nyaman aja di bagian pundaknya. Tapi efektivitasnya enak atau enggak dipakai berjam-jam nanti harus gua buktikan ketika gua tes mungkin ke atas gunung untuk carrier ini. Tapi kerasa beda banget lah dengan batch yang pertama untuk carrier Everest generasi yang ketiga ini. Jadi untuk nambah 200.000 di carrier ini sih masih masuk akal banget. Karena memang kenyamanan yang disuguhkan di sini terasa beda. Dan banyak yang bilang juga untuk generasi awal aja udah enak banget bang, Everest anti gravitasi ini. Apalagi yang generasi yang ketiga. Kalau buat gua sih yang generasi awal nggak nyaman. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin badannya lebih cocok, lebih berisi dibandingkan gua. Mereka bilang nyaman banget, jadi beda-beda. Dan ketika banyak orang yang bilang generasi awal aja udah nyaman, ya ini lebih nyaman lagi loh untuk generasi yang ketiga ini. Jadi untuk pembaharuan di bagian hip beltnya, pembaharuan di bagian settingan shoulder strapnya ini kerasa maksimal sekarang. Ya udah cukup lah kayaknya nih untuk generasi ketiga dari Consina ini. Semoga nggak ada generasi keempat dan kelima. Kayaknya udah maksimal lah untuk fitur-fitur yang ada di carrier ini. Tapi tetap aja ada kelebihan dan kekurangan yang akan gua sebutin di sini. Sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier Everest 60+5 liter yang generasi ketiga ini. Bisa lu bandingkan aja dengan generasi yang pertama yang udah gua upload untuk videonya. Udah agak lama tuh untuk uploadnya. Gua ngomongin kelebihannya dulu di sini. Yang pertama, pembaharuan di bagian back systemnya terasa maksimal menurut gua. Karena memang dari cara settingannya sekarang udah lebih modern. Nggak pakai bahan velcro. Karena untuk yang batch pertama itu masih pakai bahan velcro. Kayaknya udah agak bosan gitu pakai bahan velcro terus tuh untuk cara settingannya. Untuk generasi ketiga ini mengadopsi cara settingan dari beberapa brand luar kelihatannya nih. Tinggal satu kali tarikan itu udah langsung kekunci. Jadi lebih modern dan lebih gampang juga untuk cara settingan yang udah diperbaharui di Consina generasi ketiga ini. Ditambah sekarang udah ada tandanya. Kalau nggak salah sih di generasi yang kedua atau batch kedua itu udah ada tandanya juga tuh. Tanda ukuran S, M, dan L. Dan generasi ketiga pun sama udah ada tandanya. Dibandingkan yang generasi pertama yang
kita bingung ini ukurannya S, M, atau L gitu. Kalau ini lebih jelas lah untuk ukuran yang kita tentukan nantinya. Kelebihan yang berikutnya, pelukan lingkar pinggang yang ada di generasi ketiga ini lebih terasa dibandingkan yang batch pertama yang pernah gua review. Gua ngomong belak-belakan di situ, ini nggak meluk di batch yang pertama. Sama kayak Are Premium yang awal-awal juga. Untuk generasi yang ketiga ini, lebih terasa untuk pelukannya. Lebih baiklah pelukannya dibandingkan yang generasi yang pertama. Kelebihan yang berikutnya, akhirnya ada rain cover bergambar khusus di carrier ini. Karena yang batch pertama itu rain covernya hanya tulisan Consina, dan kalau nggak salah itu rain cover carrier yang lama lah. Sekarang udah ada tulisan Consina Everest-nya, udah ada tulisan Expert Series-nya, udah ada tulisan anti gravitasinya. Jadi kita bisa menandakan ketika di atas gunung nanti mana Consina yang bukan Expert Series, mana Consina yang Expert Series kayak gini. Karena memang ada namanya sekarang. Kelebihan yang berikutnya, sekarang untuk skat dari penyimpanan water bladder udah cukup ruangannya, udah proper juga. Jadi carrier ini bisa menyesuaikan untuk holder di bagian water bladdernya. Kalau memang tipe water bladdernya itu ada 2 lubang, di sini bisa dipakai untuk kiri kanannya. Tapi kalau memang tipe water bladdernya itu hanya ada 1 lubang, di sini disediakan juga tali holder water bladder di bagian tengahnya. Jadi lebih fleksibel untuk berbagai jenis water bladder disimpan di sini. Kelebihan yang berikutnya, di bagian side pocketnya ada 2 lubang. Lu bisa melakukan penyimpanan secara normal lurus atau penyimpanan secara miring. Penyimpanan miring itu lebih mudah untuk lu mengambil juga ketika posisi di trek. Nggak perlu minta bantuan teman untuk mengambil tumblernya karena memang ada 2 lubang di sini. Dan fitur tersebut gua sering lihat di beberapa carrier merek internasional juga, dan ya berguna banget lah. Kelebihan yang berikutnya, ada tambahan 2 extra pocket di bagian kanan dan di bagian kiri. Ketika di bagian dalam udah penuh, mungkin di kepala carrier penuh, di depan penuh, lu masih dapat extra pocket di bagian kanan dan kiri. Tapi memang untuk extra pocket ini ketika di bagian dalam itu benar-benar sangat-sangat padat, ya paling hanya bisa nyimpen barang-barang tipis aja, nggak bisa nyimpen barang-barang yang tebal banget. Kelebihan yang berikutnya, ukuran 5 liter yang ditambahkan di carrier ini. Kan ukuran carrier ini 60 plus 5 liter. 5 liternya itu ada di bagian atas dan benar-benar maksimal banget oleh Consina ditambahkannya. Yang pertama, bahannya solid, pakai bahan utama. Terus walaupun kepala carriernya nggak dipasang, di bagian akses utamanya itu pakai mode roll top dan pakai buckle. Jadi bisa mengunci sendiri di bagian akses bagian atasnya. Karena kan biasanya pakai mode serut doang tuh, diserut pakai tali dan pakai stopper kayak gitu. Kalau ini pakai mode roll top dan pakai buckle di kuncinya. Dan terasa banget lah ruangan 5 liter di bagian atasnya itu, karena memang terasa gede juga. Terus yang terakhir ada quick access di bagian bawah tentunya. Ya lagi-lagi nggak semua carrier punya quick access di bagian bawah. Carrier ini masih punya untuk pengambilan tenda secara cepat di bagian bawah. Sekarang gue akan ngomongin kekurangan dari carrier ini. Ini ada kekurangan dan ada rasa penasaran sih sebetulnya. Untuk yang pertama ini lebih ke rasa penasaran. Di bagian shoulder wings yang ditambahkan di sini. Terus terang aja di carrier lokal, gue baru pertama kali ada carrier yang punya shoulder wings kayak gini. Yang tadi gue rasain sih, first impression gue tadi sih terasa enak, terasa nempel banget di shoulder strapnya. Tapi gue tetap penasaran untuk nyoba ke lapangan nantinya untuk efektivitas dari shoulder wings yang ada di sini. Karena ketika tadi gue pakai yang nempel itu di bagian shoulder wings ya, di bagian shoulder strapnya justru nggak terlalu nempel. Nah gue penasaran, nanti kemungkinan akan gue tes ke atas gunung juga dalam waktu 4 jam, 5 jam, apakah lama-kelamaan shoulder wingsnya kalah juga oleh beban yang dipikul, akhirnya tetap nempel di bagian shoulder strapnya atau gimana. Otomatis ketika shoulder strapnya itu nempel dan shoulder wingsnya itu nempel, ya ada bahan tambahan yang nempel ke bagian pundak. Apakah nambah gerah nantinya atau enggak, ya nanti akan gua tes, mungkin ditunggu aja untuk video tesnya nanti. Semoga ada kesempatannya buat nyoba shoulder wings yang ada di carrier Consina ini. Dan gua juga masih nunggu hasil tes dari Consinanya langsung untuk shoulder wingsnya itu kayak gimana. Video officialnya mungkin dari Consina, perbedaan antara carrier yang tanpa shoulder wings dan carrier yang menggunakan shoulder wings kayak gini. Ya semoga nanti Consina memunculkan video perbedaan tersebut. Karena kita perlu tahu juga tuh alasan kenapa akhirnya Consina mengeluarkan shoulder wings di generasi ketiga dari Consina Everest ini. Kalau penjelasan kenapa akhirnya ditambahkan sih udah dijelaskan oleh Consina, tapi kita perlu bukti juga tuh perbedaan antara kedua carrier yang tadi gue sebutin. Tanpa shoulder wings dan dengan shoulder wings kayak gini.
Kekurangan yang berikutnya yang baru gua sadar dan nggak gua sadari di batch yang pertama kemarin adalah ketika nantinya lu pakai carrier ini jangan terlalu over untuk packingan di bagian dalam ini. Karena ketika kemarin gua naik ke Gunung Rinjani, ada salah satu tim dari penyelenggara open trip gua itu pakai Consina Everest yang batch kedua kalau nggak salah. Tapi dia bawa barang-barang bener-bener over banget sehingga plat di bagian belakang itu yang melengkung itu membalik ke bagian depan, akhirnya nempel ke jaringnya. Nah, kayaknya kurang cocok untuk lo melakukan packing yang over di bagian dalam karena memang takut ngebalik tuh lekukan yang ada di bagian frame belakangnya. Apalagi kalau emang lo terbiasa memasukkan matras karet di sebuah carrier, kayaknya jangan untuk di carrier ini karena nggak cocok. Kalau matras aluminium foil kayaknya masih bisa gitu. Kalau matras karet kayaknya terlalu keras gitu, kayaknya kurang cocok lah untuk melakukan packing tipe seperti itu. Kekurangan yang terakhir di bagian side pocket ini untuk penyimpanan tumbler agak sempit karena memang bener-bener rapet banget. Jadi ketika nantinya lu mau menyimpan tumbler, lu perhatikan packingan di bagian dalam dulu, jangan terlalu padat di salah satu sisinya. Kalau emang lu mau menyimpan tumbler di sebelah kanan ini, packingan di dalamnya itu jangan terlalu padat biar ketika memasukkan tumbler kayak gini masih ada ruangan yang diberikan dari bagian dalam karena memang side pocket yang ada di sini benar-benar rapat dan agak sempit aja. Di satu sisi bagus untuk melindungi tumblernya atau barang-barang yang disimpan di sini nggak mudah jatuh, tapi ya untuk ukuran-ukuran tumbler dengan diameter yang agak besar perlu dikasih space dari bagian dalamnya. Oke, itu aja menurut gue untuk Consina Everest anti gravitasi ini ukuran 60+5 liter yang generasi ketiga. Nanti akan gue bandingkan untuk Everest generasi ketiga ini dengan Are Premium. Kemarin gue nyari Are Premium yang Karten susah banget, adanya Tricora dan Mandala. Karena untuk Are Consina Kartens itu yang lebih mirip lah untuk fitur-fiturnya dengan Consina Everest ini. Tapi kalau emang nggak ada terus ya mau nggak mau gue bandingkan dengan Tricora aja ya atau dengan Mandala. Tapi kemarin gue dapat kabar Are dalam waktu dekat ini akan ngerilis beberapa carrier barunya, carrier yang bukan premium dan carrier premiumnya. Nah itu siapa tahu nanti ada carrier Are Premium yang memang cocok kita versus dengan Consina ini. Setelah kemarin gue bikin konten versus antara Bogabo dan Green Forest, next gue akan bikin versus antara Consina Everest generasi ketiga ini dengan Are Premium. Nanti gue pilih Are Premium yang mana yang cocok berhadapan langsung dengan Consina ini. Oke, itu aja. Kalau emang lu suka dengan Consina Everest generasi ketiga ini, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Tapi kalau emang di linknya itu nggak ada, lu bisa just tip ke gue aja karena di toko deket rumah gue di Bekasi, di Narogong lebih tepatnya, ada banyak stok-stoknya. Semoga masih ada. Ini gue kemarin beli di Consina Narogong juga. Ada warna coklat kayak gini, ada warna kuning, ada warna magenta, ada warna hitam juga. Jadi silahkan just tip aja. Semoga nanti ada juga untuk carrier ini stoknya di toko terdekat rumah gua. Oke, kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.